Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi distribusi. Pembahasan mengenai fungsi distribusi dan sifat-sifatnya ini akan saya jabarkan dalam beberapa video. Nah, di video yang pertama ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi fungsi distribusi. Oke, kita mulai ya. Misalkan X menyatakan suatu variabel acak dengan distribusi tertentu dan mempunyai fungsi himpunan peluang PA. Terus kemudian kita ambil X anggota R dan kemudian kita misalkan A itu adalah himpunan isinya adalah W, di mana W itu antara minta hingga sampai dengan X-nya masuk di sini ya. Maka sesuai dengan dengan definisi fungsi himpunan peluang ya, berarti PA sama dengan probabilitas X anggota A sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X kecil. Ya, nah di sini keterangan yang ini ya akan dipakai dalam pembahasan mengenai fungsi distribusi ya. Oke, didefinisikan suatu fungsi f R ke R ya dengan pengaitan fx sama dengan probabilitas x lebih kecil sama dengan x untuk setiap x anggota R. Nah, fungsi f ini itu disebut dengan fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif dari x ya. Oke, saya tulis di sini ya. Fungsi f itu ya, fungsi f itu adalah dari R ke R ya, dari R ke R. Ya, fungsi f itu dari R ke R ya. Di sini dia memetakan dari X ke Fx ya, dimetakan dari X ke Fx. Nah, Fx-nya ini ya, Fx-nya ini itu didefinisikan sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X. Nah, ini setiap X ya, setiap X yang ada di R dipetakan ke Fx ya, di mana Fx-nya itu adalah probabilitas X lebih kecil sama dengan X. Nah, fungsi yang didefinisikan seperti ini itu kita sebut fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif dari variabel acak X ya. Oke, saya teruskan. Nah, kalau misalkan X itu menyatakan variabel acak diskrit ya dengan PDF f kecil x ya. Jadi kalau misalnya X itu adalah variabel acak diskrit dengan PDF-nya adalah f kecil x ya, maka fungsi distribusinya yaitu f besar X atau sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X adalah sumasi Fw ya, di mana batasnya itu W lebih kecil sama dengan X ya. Ini adalah untuk mencari fungsi distribusi pada kasus variabel acak diskrit. Jadi kita menggunakan sumasi untuk mencari probabilitas X lebih kecil sama dengan X ya. Nah, kemudian kalau misalnya X itu adalah variabel acak kontinu yang mempunyai PDF F kecil X ya, mempunyai PDF F kecil X, maka fungsi distribusinya adalah F besar X sama dengan probabilitas X lebih kecil sama dengan X sama dengan integral minta hingga sampai dengan X Fw dw. Jadi di sini kita menggunakan integral untuk mencari probabilitas X lebih kecil sama dengan X untuk kasus kontinu ya. Nah, ini adalah beberapa catatan yang berhubungan dengan fungsi distribusi ya. Catatan pertama, jika X adalah suatu variabel acak kontinu, maka PDF Fx dari X itu mempunyai paling banyak sejumlah berhingga titik diskontinuitas di dalam setiap interval berhingga. Ini artinya apa? Artinya bahwa fungsi distribusi F besar X dari X itu kontinu di mana-mana ya. Jadi fungsi distribusinya itu kontinu di mana-mana. Dan kemudian turunan dari F besar X terhadap X itu ada dan sama dengan F kecil X atau sama dengan PDF-nya. Jadi bisa ditulis bahwa dF besar X dx itu sama dengan F kecil X. Jadi artinya turunan dari fungsi distribusi itu adalah
PDF. Ya, ini berlaku pada setiap titik di mana f kecil x-nya itu kontinu. Catatan yang kedua, ya, jika x adalah variabel acak diskrit, maka PDF f kecil x dari x itu bukan turunan dari f besar x terhadap x pada ukuran Lebesgue. Ya, tetapi f kecil x adalah turunan dari f besar x terhadap ukuran Radon-Nikodym. Ya, jadi kalau terhadap ukuran Lebesgue, ya, maka f kecil x itu bukan turunan dari f besar x, atau PDF dari x itu bukan turunan dari fungsi distribusinya. Ini untuk kasus yang diskrit, ya. Tapi kalau menggunakan ukuran Radon-Nikodym, maka PDF dari x itu merupakan turunan dari fungsi distribusinya. Oke. Yang ketiga, turunan seringkali disebut dengan kepadatan atau density. Oleh karena itu, f kecil x yang merupakan turunan dari f besar x itu kita sebut sebagai fungsi kepadatan peluang. Jadi asal kata fungsi kepadatan peluang ini adalah karena PDF ini merupakan turunan dari fungsi distribusinya. Oke, kita ambil contoh bagaimana mencari fungsi distribusi dari kasus diskrit, ya. Jadi misalkan x menyatakan suatu variabel acak diskrit yang mempunyai PDF fx sama dengan x per 6, x-nya 1, 2, 3 sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Nah, tentukan fungsi distribusi dari x dan kemudian tentukan grafiknya, ya. Nah, di sini karena ini adalah kasus diskrit, maka cara mencarinya dengan menggunakan sumasi, ya. Nah, saya akan kasih tahu caranya, ya, bagaimana cara kita menentukan fungsi distribusi dari kasus diskrit, x-nya diskrit, ya. Jadi kita ambil dulu garis bilangan. Garis bilangan ini adalah R, ya, himpunan bilangan real. Tadi kan F itu adalah dari R ke R, ya, dari R ke R. Nah, jadi kita pertama adalah kita tentukan dulu garis bilangan ini. Karena apa? Karena ini fungsi, artinya setiap titik yang ada di R ini harus punya peta, ya, harus punya peta. Nah, kemudian kita tentukan ruang nilai dari X kita, ya, ruang nilai dari variabel acak X kita. Ruang nilainya itu tadi kan adalah 1, 2, 3, ya, karena ini diskrit, ya, jadi terhitung, ya. Jadi ruang nilai dari variabel acak kita itu adalah nilainya 1, 2, 3. Nah, kemudian, ya, nanti untuk ruang nilai dari variabel acak kita pakai W di sini nanti, pakai W. Tapi untuk Untuk titik-titik yang di R, ya, yang ada di domainnya itu kita menggunakan X, ya. Nah, karena di sini ada titik 1, 2, 3, berarti kita pecah daerahnya menjadi 4 daerah, 1, 2, 3, 4 daerah. Jadi nanti kita posisi X-nya ada di sini, X-nya lebih kecil dari 1, X-nya antara 1 sampai 2, X-nya antara 2 sampai 3, dan X-nya lebih besar dari 3. Jadi di sini artinya X-nya itu ada di setiap X-nya itu ada, maksudnya gini, ini berlaku untuk setiap titik X yang ada di R. Ya, ini berlaku untuk setiap titik yang ada di R. Jadi X untuk lebih kecil 1, untuk X antara 1, 2, untuk X antara 2, 3, dan untuk X lebih besar daripada 3. Nah, sekarang satu persatu bagaimana cara kita mencari petanya, ya, mencari fx-nya, ya, mencari petanya untuk X di masing-masing interval ini, ya. Nah, sekarang untuk interval yang X lebih kecil dari 1 dulu. Ya, berapakah fx-nya? Nah, kan kita kan mau mencari fx itu adalah probabilitas, ya, probabilitas X lebih kecil sama dengan X, ya. Nah, di sini posisi X-nya ini, ya, posisi X-nya ini itu lebih kecil dari 1, ya, lebih kecil dari 1. Nah, kalau untuk mencari lebih kecil daripada 1 kan rumusnya pakai ini kan tadi, probabilitas X lebih kecil sama dengan X, pakai sumasi FW, ya, di mana W lebih kecil sama dengan X. Nah, X-nya itu posisi lebih kecil 1. Nah, kita tahu bahwa kalau untuk titik-titik di luar abagus, ya, di luar ruang nilai dari variabel acak X itu nilai F-nya itu 0. Ya, berarti makanya di sini nilainya adalah sama dengan 0 karena posisi X itu lebih kecil dari 1, ya. Jadi sumasi W lebih kecil sama dengan XFW itu sama dengan 0.
Nah, untuk X antara 1 sampai dengan 2, ya, untuk X antara 1 sampai dengan 2, satunya masuk. Ya, satunya masuk. Berarti probabilitas X lebih kecil sama dengan X adalah F minta hingga gitu ya, ditambah F berapa dan seterusnya kan. Jadi sampai sini mentok-mentoknya sampai sini. Ya, mentok-mentoknya sampai di X antara 1 sampai dengan 2. Berarti yang ada nilai F-nya itu hanya di F1 ya, hanya di F1. Berarti sumasi W lebih kecil sama dengan XFW itu sama dengan F1 sama dengan 1/6. Yang di luarnya itu nilai F-nya itu sama dengan 0 ya gitu. Nah, terus kemudian untuk X antara 2 sampai dengan 3, 2-nya masuk ya. Berarti posisi X-nya ada di sini ya, antara 2 sampai dengan 3. Berarti di sini sama tadi F minta hingga ya, ditambah F sekian ya, ditambah F sekian lagi gitu kan ya. Nah, terus ditambah F1 misalnya gitu kan. Terus ditambah dengan dan seterusnya gitu ya, ditambah nanti ada F2 ya. Kemudian apa namanya dan seterusnya lagi gitu kan ya. Nah, jadi yang ada nilainya hanya F1 sama F2 saja. Yang di luar F1 dan F2 nilainya sama dengan 0 ya. Berarti di sini sumasi W lebih kecil sama dengan SFW adalah F1 ditambah F2. X-nya paling besar 2, tapi 2 aja nggak masuk ya. Jadi di sini F1 tambah F2 berarti 1/6 tambah 2/6 sama dengan 3/6 sama dengan setengah ya. Nah, untuk apa namanya? Untuk X-nya itu lebih besar daripada 3 ya, untuk X-nya lebih besar pada 3, berarti dengan cara yang sama sumasi W lebih kecil sama dengan XFW adalah F1, F2, F3. F3-nya masuk ya karena X lebih besar sama dengan 3. Terus di luar F1, di luar F2, di luar F3 itu nilainya sama dengan 0 ya, berarti 1/6 tambah 2/6 tambah 3/6 sama dengan 1. Jadi fungsi distribusi dari X adalah Fx sama dengan 0 untuk X lebih kecil 1, sama dengan 1/6 untuk X antara 1 sampai 2, satunya masuk, sama dengan setengah untuk X antara 2 sampai 3, 2-nya masuk, dan sama dengan 1 untuk X lebih besar sama dengan 3, 3-nya juga masuk. Nah, ini gambar ini ya, gambar fungsi Fx-nya. Ini gambarnya ya, untuk X lebih kecil 1, dia 0, pas di 1 dia 1/6. Nah, di antara 1 sampai 2 dia nilainya 1/6 semua, sampai di 2 nilainya setengah, langsung lompat ke setengah ya. Nah, ini setengah nilainya antara 2 sampai 3 dan pas di 3 dia nilainya menjadi 1 dan seterusnya. Jadi kayak fungsi tangga ya, kayak fungsi tangga bentuknya ini. Nah, nanti saya teruskan lagi untuk contoh yang kedua, itu contoh mengenai mencari fungsi distribusi untuk kasus variabel acak kontinu ya. Saya teruskan di video berikutnya. Oke, video ini dibuat atas bantuan dana MUX FMIPA Universitas Indonesia 2022.